Saudara sekalian, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa Sang Pencipta, kami datang di hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang rendah, serendah semut, sehingga kami dapat belajar kehendak-Mu bagi hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini dengan judul Belajarlah dari Semut akan membahas firman Tuhan bagiannya Amsal pasal 6 ayat ke-6 sampai ke-11. Mari kita membahas satu persatu. Di sini daripada baca semua ayat-ayat dari perikopnya, saya dengan sengaja pilih satu perikop yang paling penting. Saya akan bacakan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Di sini ayat mulainya panggilan kepada si pemalas. Pemalas itu bahasa Ibrani, bunyinya asel. Tapi di sini ketika dengan sengaja penulis Amsal pakai kosakata pemalas itu, sosok ini menunjukkan khususnya kebodohan. Kosakata pemalas itu terjadinya sampai 14 kali, hanya bagian khususnya Amsal saja. Kecuali bagian Amsal, di tempat lain nggak bisa ketemu dalam Alkitab. Begitu penulis Amsal ini dengan sengaja beritahu pemalas dia meskipun hanya mengerjakan untuk diri saja, tapi tujuan ujung-ujungnya dia harusnya mengakui dia begitu bodoh. Sosok yang menunjukkan kebodohan membutuhkan kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana saja bisa menjauhi cenderungan atau ciri khasnya pemalas. Oleh karena itu, pemalas sebaiknya dengan mata diri melihat ke makhluk rendahan untuk belajar kebijaksanaan. Jadi penulis Amsal ini dengan sengaja ajak si pemalas lihatlah makhluk rendahan, yaitu semut. Jadi ayat 7 dan 8 begitu jelas sekali. Dari semut kita bisa belajar dua hal yang agak penting. Yang pertama adalah tinjauan ke masa depan, kedua adalah disiplin diri. Menurut ayat 7 dan 8, semut memang tidak memiliki pemimpinan, namun ia bisa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Untuk persiapan masa depan dengan cara apa? Menyediakan makanan pada musim panas dan mengumpulkan makanan pada musim panen untuk mempersiapkan masa salju, musim salju ya. Dan kedua, semut tidak perlu diatur, dan semut tidak boleh diarahkan. Semut tidak perlu diajarkan apa yang harus dilakukannya. Jadi itu begitu jelas sekali menunjukkan sebagai contoh atau teladan yang kita bisa belajar tentang kedisiplinan. Jadi dia, semut memang disiplin dirinya luar biasa. Jadi sesudah pemalas, sejujurnya ayat ke-9 juga dengan cara sarkasme mengatakan demikian. Berapa lama lagi engkau berbaring? Apakah saudara sekalian pernah dengar kalimat ini dari mulutnya orang tuamu pada saat pagi harusnya membangun tidur? Sering dengar ya, saya pun pernah dengar, saya pun sedang mengatakan kepada anak saya, bersamalah. Tapi berapa lama lagi engkau berbaring itu dalam bentuk sarkasme
Isinya bisa terjemahkan begini ya. Oh, kau berkata hanya beberapa menit lagi dan akan bangun. Ketika kita mau bangun tidur, selalu minta kepada orang tuanya, berapa menit lagi? 5 menit lagi, 10 menit lagi saya akan bangun. Bilangnya begitu kan? Tapi di sini, tetapi aku sudah mengenal kamu kayak kamu dong. Jadi hanya omongan saja, tidak mau bangunnya, tetap mau berbaringnya. Memang ini hal kecil sekali. Jadi penulis Amsal pun dalam ayat ke-10 udah sebut 3 hal yang diakui atau dianggapi sebagai kecil ya. Jadi 3 hal yang kecil sebenarnya menambahkan dan mengakibatkan masalah besar, yaitu kemiskinan. Nanti kalau saudara sekalian pun baca bagian di sini, pasti bisa mengikuti logika ini. Ada sebutan 3 hal yang kecil itu. Yang pertama adalah sleep, tidur. Tidur artinya tertidur agar tidak bekerja. Jadi tidur itu kata lawan dari bekerja. Yang tidak mau bekerja dengan sengaja memilih mau tidur ya. Dan hal kecil kedua adalah mengantuk. Dalam bahasa Inggrisnya slumber. Itu artinya keadaan tidak aktif. Oke, seseorang memang sudah bangun, tapi masih berbaring tanpa melakukan apa-apa, kan pikirannya masih loading, enggak gerak sama sekali. Itu namanya slumber, mengantuk ya. Tiga hal yang kecil yang ketiga adalah melipat tangan. Melipat tangan ya, tangan terlipat itu artinya apa ya? Seharusnya mulai bekerja, tapi tidak mau bekerja sebabnya tangannya terlipat gini. Jadi 3 hal ini, tidur, mengantuk, melipat tangan ini betul-betul dengan sengaja tidak mau mulai bekerja. Itu sebabnya ayat 11 begitu jelas sekali 3 hal kecil ini mengakibatkan masalah besar, yaitu kemiskinan. Itulah dari ayat mengatakannya. Dan kalau gitu, kok orang ini disebut sebagai si pemalas? Karena dalam hidup dia, gaya hidup dia, pola pikirnya penuh dengan kemalasan. Jadi apa itu kemalasan? Kita akan bahas sebentar ya. Kemalasan itu, yang pertama, kemalasan adalah godaan untuk tidur daripada bekerja. Jadi memang kemalasan itu boleh dianggapi sebagai penggodaan ya. Kita seharusnya tidak beristirahat ketika kita seharusnya belajar ya, bekerja ya. Kita seharusnya tidak boleh istirahat ketika kita udah masuk sekolah dan waktunya untuk belajar harusnya belajar kan. Tapi itu bukan berarti kita tidak perlu beristirahat ya. Memang butuh istirahat, tapi pada waktunya sesuai dengan jadwalnya kita harus tidur atau bekerja. Tapi pada saat bekerja tidak boleh tidur tapi mau, itu namanya penggodaan. Nah, nomor 2, kemiskinan yang diakibatkan kemalasan itu pasti akan akibat yang luar biasa secara negatif, karena segera menghalangi kita dari istirahat yang harusnya kita menikmati secara sah. Gara-gara malasan, gara-gara penggodaan untuk tidur, sebabnya pada waktu seharusnya istirahat kita tidak bisa istirahat gara-gara kemiskinan terjadi, berasal dari kemalasan yang kita punya. Oke. Dan kedua, apa itu kemalasan? Kemalasan adalah kegagalan cinta. Mari kita tolong tetap membahas ya. Oke. Sementara orang lain kecuali diri kita ya bekerja keras untuk menafkahi diri dan
keluarnya, mensupport dan mencari makanan untuk kehidupan keluarga sambil melawat orang lain. Tapi pemalas ini selalu inginnya digendong. Digendong dalam artinya tanpa kerja, dibebani kepada orang lain. Jadi si pemalas gagal si pemalas gagal mencintai keluarga. Tidak mencintai keluarga sebabnya sikapnya begitu. Dan dia tidak mencintai sesama sebabnya suka membebani orang lain. Dia tidak begitu mencintai Tuhan sebabnya dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, harus kerja setia sebagai tanda untuk mencintai Tuhan dan sesamanya. Itu sebabnya si malas itu tidak mau bekerja, tidak mau belajar, selalu mau tidur saja. Dan apa itu kemalasan? Ketiga adalah kemalasan itu kelalaian sengaja. Kelalaian sengaja yang memandang orang lain untuk menanggung beban dirinya kepada orang lain itu ya. Jadi orang punya kelalaian sengaja ini, dia tidak merasa malu ketika membebani tugasnya bebannya dia kepada orang lain. Orang tua dan anak-anak masing-masing seharusnya memiliki tanggung jawab sendiri dalam keluarga. Jadi tugasnya, posisinya, dan statusnya semuanya beda ya. Dan guru-guru dan siswa-siswi masing-masing memiliki tanggung jawab diri sendiri dalam sekolah ya. Jadi harusnya ada tanggung jawab, tapi dengan sengaja melalaikan tanggung jawab ini, itu namanya kemalasan. Dan apakah ketika kita lihat penggodaan, kegagalan, kelalaian, memang itu bisa dianggapi sebagai definisinya kemalasan. Tapi ada salah pahaman tentang kemalasan ya. Ketika kita bicarakan kemalasan akan mengakibatkan seseorang menjadi miskin. Memang kalimat ini benar. Tetapi bukan berarti orang miskin itu malas. Jadi kemalasannya akibatkan kemiskinan itu benar. Tapi orang miskin itu malas, tidak boleh setuju kalimat atau logika seperti ini. Kita tidak boleh menggunakan teks ini untuk menuding para pengangguran ya. Kalau sekarang tidak bisa bekerja gara-gara keadaan masa pandemi, jangan tunjuk jarinya kepada dia kok malas. Tidak boleh ya. Dan ceramah kepada si malas dalam Amsal ini adalah peringatan kepada kami, buat kita ya, bahwa kita yang telah memiliki harta yang dikasih oleh Tuhan bisa saja menjadi malas. Kapan? Ketika kita gagal memikul tanggung jawab yang harusnya kita tanggungnya. Jadi memang saat ada tugas kita, ada kerjaan kita, harusnya secara setia selesaikan untuk bekerja. Bekerja untuk selesaikannya. Tapi kita enggak bekerja, itu akan dianggapi malas. Dan kalau ketika bicarakan kemalasan memang tidak suka bekerja kan, tapi bagi orang yang suka bekerja seperti workaholic yang bercandu ke kerjaannya. Ada kerjaan itu namanya workaholic ya. Jadi orang yang rajin untuk bekerja pun bisa tunjukin kemalasan selektif. Itu artinya apa? Agak bingung kan? Jadi coba mari kita bahas ini dulu ya. Apa itu kemalasan selektif? Orangnya rajin tapi bagaimana bisa dianggap sebagai orang malas, pemalas? Ada contohnya, misalnya seorang ayah yang sangat rajin bekerja. Bayangkan dulu ya. Tapi bapak ini sangat berkomitmen pada pekerjaan dan komunitasnya. Kalau gitu harus dipuji, dihargai kan? Tapi dia
suatu hari memutuskan dia akan tidur aja di hari Minggu sepanjang hari supaya istirahat. Itu nggak masalah ya kelihatannya, tapi coba ya, alih-alih membawa putrinya yang masih kecil ke sekolah minggu, yang dia cintai, dia maunya anaknya mau datang gereja untuk mendatangi sekolah minggu. Tapi papa ini dia sudah membuat keputusan mau tidur aja ya daripada mengantar anak ke gereja. Dengan alasannya dia ketekunan dalam beberapa bidang hidup. Memang di luar rumah untuk cari keuangan. Begitulah rajin bekerja. Sebabnya dia mikirnya saya layak istirahat sepanjang hari Minggu. Tapi ingat loh, dia mengabaikan apa yang penting bagi putrinya. Jadi gara-gara keegoisan dia, meskipun kelihatannya dia rajin sekali, dia memilih istirahat karena dia abaikan apa yang pentingnya. Itu penting sekali. Jadi kelihatannya dia sangat setia bekerja, rajin bekerja, tapi dia pun sudah tunjukin kemalasan selektif. Dengan pilihan dia akan dianggapi sebagai malas. Karena dia abaikan apa yang sungguh pentingnya. Jadi, kalau gitu menjadi selektif, itu salah? Tidak, boleh tetap selektif ya. Tetapi untuk hal-hal lebih penting daripada hal jasmani, untuk hal rohani, boleh pilih yang lebih penting buat hidup kita. Itu boleh menjadi selektif. Jadi pilihlah ketekunan selektif untuk hal rohani daripada kemalasan selektif untuk hal jasmani. Apakah saudara sekalian bisa ikut? Memang kosakatanya agak sulit, tapi saya sangat percaya kemampuan saudara sekalian sebagai pelajar yang mampu ikut. Jadi, kalau masih belum paham, tanya kepada guru-guru kalian ya. Oke, dan lanjut. Yang bagian terakhir itu hampir selesai ya. Kita malas. Ada tanda kan? Coba lihat ya, itu artinya apa? Kalimat pertama tunjukin apakah kita malas. Tanya dulu kepada diri kita. Kalau gitu kita akan jawab ya, memang kita malas. Betul kan? Tapi kita harus sampai maju kalimat ini ya. Kita tidak akan malas lagi. Jadi tujuannya penyampaian firman Tuhan hari ini adalah harus bisa dengan mulut diri kita secara keras mengakui kita tidak akan malas lagi. Kita tidak akan malas lagi. Jadi supaya bisa mengakui begini, ingatlah yang pertama, kita tidak boleh bermalas-malasan dengan membuat komitmen yang baik. Tadi udah bilang ya, seorang ayah memutuskan tidur hari Minggu sepanjang hari daripada mengantar anak ke gereja sekolah minggu ya. Di sini dia mengabaikan hal penting kan? Di sini komitmen yang baik itu adalah apa yang pentingnya. Seperti ini ya. Coba kalian, saudara sekalian, istirahat dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Jadi dengan Tuhan kita harus ingat komitmen kita ini apa. Apakah saudara sekalian supaya menepati komitmen, janji komitmen kepada Tuhan? Apakah setiap minggu beribadah meskipun ikut online, ibadah online? Pada saat itu sikapnya, perilakunya kita ini bagaimana? Hanya pakai bajunya seperti pajama untuk tidur saja, dan duduknya santai banget, nggak mau konsentrasi sama sekali kopania.
Dan ini bisa skip karena lihatnya lewat YouTube. Cara begitu itu bukan komitmen yang baik ya. Oke, disitulah kita harus buang sikap dan pola pikir kita yang tidak sehat ya. Kedua, waktu yang tidak tergesa-gesa, minta maaf ya, dengan keluarga dan teman untuk membangun hubungan yang kuat ya. Dengan kata lain, apakah secara santai berikan waktu diri kita kepada teman-teman sekitar kita dan kepada keluarga kita. Dengan keluarga dan teman-teman kita harusnya bisa kasih waktu cukup panjang. Tapi untuk dirinya kita begitu halus sekali, tapi kepada orang lain untuk memberi waktunya begitu pelit sekali. Itulah namanya. Kalau mau membuat komitmen yang baik, kita harusnya bisa kasih waktu seluasnya, sedalamnya kepada anggota keluarga dan kepada teman-teman lingkungan kita ya. Ketiga, jadwal yang direncanakan untuk menanggung apa yang harus dilakukan sesuai dengan rencana. Meskipun hanya ini tulisan dari pikirannya, tapi yang udah tertulis dan udah direncanakan, seharusnya coba dilaksanakan. Itulah namanya berkomitmen yang baik ya. Dan kedua, jadi supaya kita tak akan malas lagi, waspadalah terhadap segala bentuk kemalasan. Apa yang membuat saudara sekalian sibuk sekali hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting? Saya terus ulangnya, hal-hal yang sangat penting kita harus dilaksanakan. Tapi gara-gara hal-hal yang tidak penting yang kecil selalu menghalangi kita menjadi rajin. Coba, apakah game itu membuat saudara sekalian sibuk sekali sampai tidak peduli Tuhan, tidak peduli keluarga, tidak peduli teman-teman sekitarnya? Apakah menonton SNS membuat kalian begitu sibuk sekali sampai tidak bisa kerjakan tugas dari sekolah? Apakah menonton YouTube itu begitu menyenangkan dirinya sebabnya enggak mau keluar dari rumah, tidak mau ketemu teman sama sekali, tidak mau bagi waktunya untuk orang lain? Itulah namanya kemalasannya. Jadi kita harus bisa memeriksakan cenderungan diri kita zaman kini saat ini ya. Oke, sudah selesai. Tunggu sebentar. Ketekunan dan bijaksanaan dari subuh. Kita harus ingat, kita sekarang omongnya tentang kebijaksanaan dari semut. Kebijaksanaan dari semut begitu mendorong diri kita harus bertekun. Oke, coba nomor 1. Latihlah disiplin diri dari keinginan kita. Meskipun ada keinginan mau lebih tidur lagi, tapi latihlah disiplin diri kita agar kita dapat rajin sesuai dengan panggilan Tuhan yang memberi kepada kami hidup dan panggilan hidupnya. Dan kedua, dengan cara itu mulialah membenci apa yang Tuhan benci, agar kita bisa mencintai cara yang Tuhan mencintai. Saya kira hari ini ajarannya nggak begitu susah. Pasti semua saudara sekalian udah tahu lah, sering dengar kita harus belajar dari semut. Tapi intinya, hewan yang rendah pun Tuhan mau memakai untuk mendidik diri kita. Jadi dari situlah kita harus ingat kehendak Tuhan yang ingin kita semua rajin dan bijaksana. Tidak boleh menjadi pemalas lagi. Mari kita berdoa bersama. Allah yang sumber kebenaran, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat ingat apa yang telah dibahas dan dapat melakukan ajarannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau memuliakan nama-Mu dengan kesetiaan kami kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami yang melupakan
subuh yang sangat kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.